Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 bersama saya Dewi Ika Oktavia. Oke, untuk video kali ini kita fokus di topik terkait penjualan angsuran atau installment sales. Nah, untuk video kali ini kita hanya fokus di penjelasannya ya, penjelasan penjualan angsuran itu apa sih gitu kan. Oke, sebelum ke sana kita harus tahu dulu dong apa saja itu penjualan itu apa saja gitu ya. Nah, di sini ada 3 jenis terkait penjualan. Ada penjualan tunai, penjualan kredit, dan penjualan angsuran. Nah, kita masuk ke penjualan tunai dulu ya. Penjualan tunai itu seperti teman-teman ketahui bahwa ketika transaksi penjualan, nah si pembeli itu membayar secara tunai. Pada saat itu juga langsung dibayar pakai cash atau uang gitu kan. Itu yang namanya penjualan tunai. Kalau penjualan kredit itu pada saat transaksi si pembeli belum menyerahkan uang, jadi harus membayar di lain waktu, bukan pas tanggal transaksi gitu kan. Dan itu tidak angsurannya itu tidak banyak, mungkin 1 atau 2 kali. Nah, itu yang namanya penjualan kredit. Nah, yang terakhir di sini ada penjualan angsuran. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan penjualan kredit, tapi nanti kita akan bahas ada perbedaan ya dari penjualan kredit dengan penjualan angsuran. Nah, untuk penjualan angsuran itu penjualan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap. Nah, ngangsur gitu kan. Jadi hampir sama dengan tadi ya penjualan kredit. Nah, namun di sini lebih dari 2 kali di mana terdapat pembayaran uang muka dan angsuran secara periodik. Nah, di sini letak perbedaannya. Untuk penjualan angsuran itu yang pertama adalah dia harus ada DP-nya atau down payment. Nah, beda kalau penjualan kredit aja. Penjualan kredit itu nggak perlu DP karena nominal transaksinya itu lebih kecil daripada penjualan angsuran. Nah, untuk penjualan angsuran itu ciri-ciri yang kedua adalah nominal transaksinya cukup besar. Nah, contohnya ketika mau membeli mobil atau transaksi terkait pembelian atau penjualan rumah gitu kan. Rumah apalagi KPR. KPR itu kan 15 tahun, 20 tahun. Nah, itu kan angsurannya lebih dari 2 kali. Nah, itu yang namanya penjualan angsuran. Beda ya sama penjualan kredit. Kalau penjualan kredit itu misalnya barang dagang. Jadi kayak beli beli di supplier beli di toko cat misalnya ya, mau menjual kembali catnya. Nah, beli di toko cat terus secara kredit. Nah, itu nggak perlu ada DP. Nah, bedanya di situ. Kalau penjualan angsuran itu nominalnya transaksinya besar, ada DP dan jangka waktunya juga lama. Bisa lebih dari 5 tahun, bisa lebih dari 10 tahun. Nah, kayak gitu. Itu yang namanya penjualan angsuran. Nah, sekarang kita sudah paham ya perbedaan dari penjualan kredit dan penjualan angsuran gitu. Nah, fokus kita kali ini adalah di penjualan angsuran itu, di mana kita fokus terkait DP, down payment, terus periode pembayarannya yang begitu lama ya, bahkan lebih dari 10 tahun. Kalau misalnya KPR itu kan itu termasuk penjualan angsuran. Terus di sini poin penting yang terakhir adalah ada jaminannya. Nah, kalau misalnya transaksi penjualan mobil, jaminannya apa? Jaminannya ya mobil itu sendiri atau BPKB gitu kan. Kalau transaksi KPR misalnya tanah, jaminannya apa? Jaminannya ya tanahnya itu sendiri atau bangunannya itu sendiri, perumahannya gitu kan. Kalau misalnya si pembeli itu tidak sanggup membayar angsurannya lagi, maka akan ditarik seperti itu. Nah, itu sedikit gambaran terkait penjualan angsuran ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai tertukar antara penjualan tunai, penjualan kredit, dan penjualan angsuran. Karena kita fokusnya di
video kali ini itu adalah penjualan angsuran, ya, penjualan yang ada DP-nya, terus periodenya lama, ada jaminannya. Nah, untuk kedepannya kita fokus di situ ya teman-teman ya, dan mungkin nanti kita akan ada praktek untuk menghitung bagaimana menghitung bunga dan lain sebagainya, gitu ya. Mungkin cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.